Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Mataram untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Sosiologi Angkatan 2018. Kami dari kelas B Sosiologi, ada saya, Novi Yuslianti, Miftahul Jannah, dan Nita Purnamasari. Kami akan mempresentasikan pengertian dari teori birokrasi untuk mata kuliah Sosiologi Organisasi yang dibimbing oleh Bapak Sayuti. Saya akan membacakan pengertian teori birokrasi menurut para ahli. Peter A. Dow dan Karl H. Pag 1956. Birokrasi adalah suatu tipe organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar, yaitu dengan cara mengkoordinir secara sistematik pekerjaan yang dilakukan oleh orang banyak. Yang kedua, Fred Morstein Mars 1984. Birokrasi adalah suatu tipe organisasi yang digunakan oleh pemerintah modern untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang bersifat spesialis, dilakukan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah. Yang tiga, Max Weber. Birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Dan yang terakhir, Ria Nugroho Dwijowijoto 2004. Birokrasi adalah suatu lembaga yang sangat kuat dengan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas potensial terhadap hal-hal yang baik maupun buruk dalam keberadaannya sebagai instrumen administrasi rasional yang netral pada skala yang besar. Saya pemateri kedua, saya akan menjelaskan ciri-ciri birokrasi. Yang pertama yaitu jabatan administrasi tersusun secara hierarkir. Yang kedua, setiap jabatan diisi oleh orang yang memiliki kompetensi tertentu. Yang ketiga, pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai dengan pangkat atau kedudukannya. Yang keempat, pekerjaan merupakan karier yang terbatas atau setidaknya pekerjaannya sebagai pegawai negeri. Yang kelima, pegawai negeri ditentukan berdasarkan kualifikasi teknik yang ditunjukkan ijazah atau ujian. Ini saya akan menjelaskan fungsi dari birokrasi. Yang pertama ada administrasi, di mana fungsi administrasi bertujuan untuk mengimplementasikan undang-undang yang sudah disusun dan ditetapkan oleh legislatif, juga penafsiran atas undang-undang tersebut oleh eksekutif. Yang kedua ada pelayanan. Pada dasarnya, birokrasi bertujuan untuk melayani masyarakat atau kelompok tertentu. Yang ketiga ada regulasi, di mana fungsi regulasi suatu pemerintah dirancang dan ditetapkan untuk mengamankan kesejahteraan masyarakat umum. Yang keempat, pengumpul informasi, di mana badan birokrasi adalah sebagai pelaksana kebijakan negara tertentu, memiliki informasi dan data mengenai efisiensi atau efektivitas pelaksanaan sebagai kebijakan pemerintah di masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep birokrasi. Rasional legal, authority, otoritas legal rasional, yaitu otoritas di mana legitimasi yang didasarkan pada keyakinan akan alat hukum yang diciptakan secara rasional, juga pada kewenangan seseorang melaksanakan tata hukum sesuai prosedur. Yang kedua, tradisional authority, otoritas tradisional. Menurut Weber, otoritas ini merupakan saranan ketidaksetaraan yang diciptakan oleh dan dipelihara, karena jika tidak ada yang menentang otoritas ini, maka pemimpin atau kelompok pemimpin akan tetap dominan. Dan yang terakhir, charismatic tipe, otoritas charismatic, yaitu otoritas di mana legitimasi dilandaskan pada karisma yang dimiliki oleh seseorang pemimpin sehingga ia dihormati dan dikagumi oleh pengikutnya.
Baik, saya akan melanjutkan faktor yang mempengaruhi birokrasi. Yang pertama yaitu faktor budaya. Faktor budaya dan perilaku koruptif yang sudah terlembaga. Uang administrasi pelicin. Sedangkan yang kedua budaya, sungkan dan tidak enak dari sisi masyarakat. Yang kedua faktor individu. Faktor individu, perilaku individu yang sangat bersifat unik dan tergantung pada mentalitas dan moralitas. Yang kedua, perilaku individu juga terkait dengan kesempatan yang dimiliki seseorang yang memiliki jabatan dan otoritas. Yang ketiga yaitu faktor organisasi dan manajemen. Meliputi struktur, proses, leadership, kepegawaian, dan hubungan antara pemerintahan dan masyarakat. Yang kedua, struktur birokrasi masih bersifat hierarki, sentralistis, dan tidak desentralisasi. Yang terakhir yaitu faktor politik. Faktor politik yang pertama ketidaksetaraan sistem birokrasi dengan sistem politik dan sistem hukum. Yang kedua, birokrasi menjadi geldautomaten bagi partai politik. Saya akan melanjutkan yaitu makna birokrasi. Yang pertama, makna positif. Makna positif yang bersifat diartikan sebagai birokrasi legal rasional yang bekerja secara efisien dan efektif. Yang kedua yaitu makna negatif. Makna negatif diartikan sebagai birokrasi yang penuh dengan patologi, penyakit organisasi tambun, boros, tidak efisien dan tidak efektif, korupsi dan lain sebagainya. Birokrasi adalah penindas, penghisap bagi kaum yang lemah miskin dan hanya membela kepentingan orang kaya. Yang kedua yaitu makna netral. Makna netral diartikan sebagai keseluruhan pejabat negara pada cabang eksekutif atau bisa yang diartikan sebagai setiap organisasi yang berskala besar. Jadi dapat disimpulkan dari teori birokrasi ini adalah sistem kerja yang sangat rasional dalam menata dirinya. Tindakan yang berlangsung di dalamnya adalah tindakan rasional instrumental, yakni mendesain sejumlah cara yang tepat untuk mencapai tujuan agar terpola secara eject. Keseluruhan aktivitas ditata secara baku. Pada tahap proses, keseluruhan aktivitas yang telah ditata dijalankan sesuai apa yang diinginkan oleh organisasi. Ya, sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.